Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Digoreng atau direbus? Goreng. Logika atau perasaan? Perasaan. Kopi atau teh? Nah, kali ini aku bikin video tentang bincang-bincang seru bareng atlet. Jadi sekarang aku lagi bareng Bella Sabrina Agustin. Tentunya Agustina ya, mau masalah. Jadi diulang, Bella Sabrina Agustina. Nah, mungkin udah pada tahu lah ya siapa dia gitu di dunia pervolian, udah banyak yang tahu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Bella perkenalan aja dulu. Halo teman-teman, nama saya Bella Sabrina Agustina. Saya berasal dari Riau. Wow. Terus sekarang usia, status gitu diperjelas dong. Oh, iya. Usia saya sekarang itu 18. Status mahasiswa. Status mahasiswa, bener. Iya kan, Mbak? Bener. Terus tanggal lahir berapa? Tanggal lahir 8 Agustus 2002. Makanya namanya ada Agustina ya. Betul. Oke, alright. Terus bisa diceritakan awal mula belajar voli itu kamu karena apa gitu? Mulanya itu cuma iseng-iseng aja ya Mbak, kayak kan di kampung itu ada ya main-main voli sore-sore gitu iya. ya kan. Itu tuh masih kelas 4 SD tuh ya udah ikut gitu. Ikut aja gitu, maksudnya bukan karena sama orang tua diarahin. Enggak, ikut terus kan ikut kayak asal main voli kecapean tuh sakit, jadi agak pernah dilarang juga sama orang tua Mbak gitu. Pernah dilarang ya karena iya ya pas fisiknya lemah gitu Mbak, dengan dilarang usah lagi main voli gitu kan Mbak. terus Tapi ya nggak tahu, tetap aja main gitu ya kan Mbak. karena seru ya lihat enak iya gitu. terus rame gitu kan. Gitu terus udah ditekuni terus ya Nah, sampai masuk ikut UDSN. Nah situ di Riau, masih di Riau. makanya kayak langsung dibimbing lah sama orang tua, dibikinin lapangan, dibelilah semua anak-anaknya gitu. Berarti pelatihnya pelatih sendiri Pribadi. orang tua ya, bapak. Terus ceritain dong awal mula kamu sampai masuk ke klub Petro gitu, itu gimana ceritanya Bel? Waktu masuk ke Petro itu kapan ya? Waktu Pro Liga 2019. Jadi itu kan Bella tuh PPLP ya kan Mbak. PPLP masih di Riau ya. Masih di Riau. Nah terus tiba-tiba pelatih Bella itu kayak ini ada yang mau masuk ke klub Petro enggak gitu Mbak. Oh, ditawarin sama pelatih. Pelatih itu dapat tawaran dari Petro. Petronya. Terus masih mikir-mikir itu Mbak, kayak lama gitu. Nggak mau jauh dari orang tua gitu ya kan Mbak, takut. Emang nggak pernah jauh sih padahal sama orang tua kan dekat banget. Kayak mikirnya panjang banget gitu kan, nggak mau lah. Nah jadi itu kayak dibujuk-bujuk sama pelatih Bella Mbak, dibujuk-bujuk. Nanti tahun 2020 ikut Pro Liga loh, ngono loh Mbak. Jadi kayak Pro Liga kayak impian Bella dari awal Pro Liga gitu kan Mbak. Nah udahlah ikut aja lah, tahu di sini jalannya. Nah, pas Bella mau, orang tua Bella yang nggak mau gitu Mbak. Terus ya ngebujuk dulu orang tua, bapaknya nggak mau ya kan Mbak. Pelatihnya juga telepon ke orang tua gitu. Kayaknya terayu kan. Iya. Terus mau akhirnya. Yaudah. Terus kayak orang tua juga mungkin bimbang gitu kan, udah bukan
beda kabupaten lagi tapi udah beda pulau gitu kan. Kerasan nggak di sini? Karena apa? Ya rasanya tuh di latihannya lebih disiplin gitu mbak, lebih kayak lebih nggak bisa main-main gitu mbak. Kok dia kan Nyantai gitu ya. gitu, Mbak. Kayak Jadi Bella emang suka yang disiplin apa gimana? suka yang disiplin lah, Eh. tapi ya juga suka yang nyantai. Dikasih libur malah pengen latihan, dikasih latihan terus pengen Pengen libur. libur. Ya manusiawi lah. Terus prestasi apa aja yang pernah kamu dapat? Prestasi kok selama di Riau cuman beberapa kali lah mbak, soalnya kan Riau kalau masuk ke nasional tuh Sering gugur gitu. belum masuk semifinal, sudah 18 besar udah Eh, pulang. Kalau di sini di volley terus ke Jurnas 2019 itu ya kok ke Jurnas yang kemarin ya. juara 1 dan terus Liga terakhir. Liga sama Bismillah next ponnya. Insya Allah. Ya terus apa di Riau itu yang paling kamu kangenin itu saat apa? Saat bersama keluarga. Iya satu. Terus yang kedua? Apa ya yang dikangenin itu banyak sih mbak, kayak teman-teman DPLP gitu, Mbak. Terus ya makanannya Makan Riau gitu ya. Makan Riau sama Jawa itu perbedaannya apa sih? apa ya bedanya mbak? Dulu ya nggak tahu, kayak Lebih ke maksudnya kayak kalau Riau itu rasanya nggak terlalu asin, kalau di Jawa kayak gini gitu. Enggak. kalau di Riau kan makanya tuh kayak pedes gitu mbak. Oh pedes. Terus ini kan kadang ada yang jumpa yang manis-manis, ada yang pedes gitu. Oh. Kayak nggak jumpain kayak sotonya beda gitu Beda loh ya. mbak. Ya bener sih. Kok sana satunya kan lain, sini lain, jadi kayak aneh gitu jadinya mbak. Tapi pas pindah ke Jawa itu pertama kali yang kamu rasakan itu gimana? Pertama kali pindah itu kayak gak nyaman gitu mbak, otomatis gak nyaman. Iya, ya. gak nyaman. Pagi panas gitu mbak, lebih panas di Riau, lebih panas di Jawa gitu. Oh iya. Oh, berarti di sana itu agak dingin lah ya. Terus waktu perbedaan kayak jam 5 subuh itu udah terang banget gitu mbak. Awal pindah tuh kan bangun sholat subuh ya kan mbak. Terus tiba lihat keluar tuh, loh kok udah terang gitu mbak, kayak ini beneran jam segini gitu mbak. Kalau dari kan jam 5 subuh tuh masih gelap banget. Oh iya ya. Sampai jam 6 tuh mbak masih gelap kan. Kok di sini kan jam 6 Perbedaan waktunya tuh di sini jam 5, mungkin di sana masih jam berapa gitu ya? Selisih berapa? perbedaannya menit gitu? enggak sama. Oh, Cuman sama. kayak terbit matahari yang Oh cepet di sini. iya. Jadi kayak aneh juga, jam setengah 6 udah mataharinya terbenam gitu ya kan, kalau udah gelap. Kalau di sana mbak jam 6 tuh kalau emang panas banget tetap cerah gitu mbak, masih ada matahari. Iya. Terus kamu takut nggak kayak gimana kalau nggak punya teman, kalau temennya gimana gitu? Pernah ngalami rasanya kayak gitu nggak? Iya awalnya sih ya kan, awal pindah ke Kok tuh mikir lagi ini gimana temannya gitu mbak, takut tidak bisa menyesuaikan. Iya. Kan kayak Terus orang daerah ke pindah ke Jawa tuh kayak apa gitu ya kan. Apa ya nggak punya teman belas di sini mbak. iya. Apa ya? Terus Kayak ya udahlah dijalanin aja gitu mbak. Ya udah akhirnya banyak. akhirnya menerima ya kan. Jadi kalau menurut aku sih tergantung kitanya gitu, menempatkan posisi gimana. Kalau kita ramah sama orang, orang juga bakalan ramah ke kita. Tapi kalau kita menutup diri, jadi orang juga males yang mau nyapa atau yang mau akrab kayak gitu sih. Betul. Terus ceritakan dari pengalaman yang menyenangkan dalam dunia perkuliahan yang pernah kamu alami. Hal yang menyenangkan menurutmu Hal yang paling menyenangkan ya Proliga. saat Proliga? Ya. Di momen-momen apa? Momen kayak
disitulah impiannya tercapai gitu mbak, kayak cita-cita yang selama ini tercapai gitu kan. Terus Tena bilang sama orang tua, Pak, Bella ingin bapak dan Bella main dari setuju gitu mbak kan. Terus Alhamdulillah. juga terwujud. Terus juga pengalaman banget lah mbak di situ, kayak seniornya banyak, ketemu pensiunan Yang dulu kita lihat main di TV, sekarang bisa lihat langsung gitu kan jadi ya. lawan juga. Iya iya benar-benar. Banyak lah di Proliga itu mbak kenangannya. Bersyukur banget lah gitu ya yang Iya. ya, penuh proses gitu lah, yang nggak nyangka banget pasti gitu, awalnya yang nggak dibolehin sama orang tua dan sekarang dilancarkan. Yang menyakitkan atau yang bikin kamu apa pedih, frustasi itu apa? Pernah ada hal kayak gitu nggak? Pernah. Iya, itu waktu ada sebuah event yang kayak mana ya bilangnya. Itu kayak pedih banget mbak, kayak rasanya tuh kayak Pas di Riau? kak, iya saya tuh masih dari Jawa tapi masih Bella Riau gitu. Oh iya. Jadi tuh kan kayak ada event gitu mbak, di singkat bisa dibilang ya mbak. Iya, eventnya apa ya, pokoknya ada event terus. Nah jadi tuh di event itu kayak kami tuh full neraka gitu mbak, lawan-lawannya gitu. anak-anak Jawa semua lawannya mbak, klub Jawa kan, otomatis kami udah minder duluan. Tapi alhamdulillah mbak, kami menang lawan itu. Satu pool itu berapa tim dulu? 4. 3 kali menang langsung masuk gitu. 3 kali menang masuk ya kan mbak. Nah jadi pas mau semifinal Bella gak dibolehin main sama gitu, soalnya emang sih masalahnya kami juga ya kan mbak. Karena Bella udah gak belajar, tapi Bella masih ikut gitu. Gak belajar lagi. Oh jadi kamu melanggar aturan. Iya jelas Bel. Gak masalah gitu ya mbak, kalau orang lainnya tahu, kayak panitianya tahu sendiri atau gimana ya gak apa-apa ya kan mbak ya. Tapi yang ngasih tahu itu yang sendiri gitu mbak. Ini kayak gak nyangka kalau bakalan begitu sama daerahnya sendiri. Iya, padahal kamu mewakili daerahnya, tapi yang ngelaporin atau yang bilang itu daerahnya sendiri. Orang dari daerah sana juga itu Kayak paling menyakitkan menurut. Iya, kayak ngepihak musuh berarti gitu kan. Dia nggak mau kita mengharumkan nama daerah sendiri ya kan mbak, kena masalah pribadinya. Jadi itu yang hal paling bisa menyakitkan lah ya. Ya mbak, soalnya menangnya juga nggak enak gitu mbak, menangnya 3-2. Ya. Terus Berjuang banget lah gitu saat itu ya, mati-matian gitu. mati-matian banget lah waktu itu. Tapi ya waktu semifinal tiba-tiba malam yang briefing Bella nggak boleh main. Biasanya final ini, semifinal ini mbak. Ini udah ditargetkan final ini. Karena diperkirakan lawannya enteng lah gitu kan. Bisa dimakan gitu ya kan. Iya. Tiba-tiba malam yang briefing itu mbak, nyesek banget. Kecewa gimana ya? Kecewa langsung auto nangis, gak bisa tidur mbak malam itu. Nelfon orang tua, terus setelah Bella langsung pindah ke Jawa. Langsung memutuskan mungkin udah jalannya juga supaya kamu langsung bisa pindah ke Jawa kayak gitu sih. Makanya apa ya, ada hal kayak gitulah, terjadi hal kayak gitu. Kayak gitu lah. Dari Riau ke sini tuh sendiri apa gimana? Sendiri mbak. Sendiri kemarin. Kalau pas pindah ke sini sendiri, dan waktu tes kesehatan itu ditemenin bapak sama pelatih. Kesininya Kan bulan 2 Februari tahun kemarin itu kan disuruh ke Petrol dulu kayak tes kesehatan. Terus tes juga kan mbak mainnya gimana, itu ditemenin sama orang tua tuh 3 hari. Terus balik lagi ke Riau, baru kesininya Agustus pas mau lagi volley. berarti Bella ke Jawa itu 2019 Agustus ya. Berarti sekarang 1 tahun udah ya di Jawa ya. Udah 1 tahun lewat.
lebih enak di mana? Enak di sini. Karena Ya banyak mbak, banyak pengalaman juga. pengalaman ya, benar. Terus Lebih kerasa di sini. Kalau dari Riau ya situ doang gitu mbak. Nggak. Makanya kan banyak pemain dari Riau yang ke Jawa. ke Jawa. Iya sih. Dan juga teman-teman mungkin teman-teman di Madura itu juga tahu gitu loh, Bella ini pernah tarkam dan satu klub sama aku. Iya betul. Dan alhamdulillahnya kita juara 1 kemarin. Juara 1. Yeay. Mbak tahu waktu itu kan habis di volley ya kan. Itu 5 hari Bella gak latihan, tiba-tiba telepon tarkam semua. Tapi pas hari itu kamu libur kan, Iya, jadinya libur. Bella itu bisa main tarkam gitu. Kemarin aku pengen ngajak Medi, terus dia nggak bisa Di gitu. Papua Mbak Medinya. Ternyata dia udah pulang kampung. Tapi aku belum kenal Bella ya, cuma maksudnya tahu lah ke Jurnas, oh ada pemain baru dari Petro gitu dia. Nah tiba-tiba pas final itu kan, nah final klubku itu ngebon dari Petro, siapa gitu, hah Bella gitu, aku nggak tahu namamu. Kesan pertamanya lihat dia tuh wah cantik gitu, tapi aku nggak tahu mainnya ya, soalnya nggak lihat gitu. Pas itu belum Pro Liga kayaknya ya, belum ya belum, jadi nggak tahu mainnya sama sekali. Pas ke Jurnas itu cuma lihat foto story-storynya teman-teman yang lain gitu, jadi oh anak baru gitu, nggak tahu mainnya. Nah nyemes pun dia tuh nggak pas gitu. Iya kan? iya Mbak. Belum pas, jadi aduh gitu aduh ini mainnya gimana gitu. Jadi sempet jujur ya, sempet aja meragukan lah gitu, soalnya kan nggak pernah lihat, nggak pernah tahu teman-teman. Jadi pas main ternyata udah mulai timingnya mulai pas, udah sama toser di klubku juga udah mulai cocok lah gitu. Jadi dan ya Alhamdulillah 3-2 kita yang main. 3-1 kayaknya, iya 3-1. Gak keringetan pas Bella main gitu Mbak. Iya. Ya gimana ceritanya yang pas ke Madura ya? Nggak usah diceritain lah Mbak. Oh iya maksudnya, iya perjalanannya ke susu gitu kan? Iya. Buru-buru. Nggak keringetan itu kenapa? Kayak kan waktunya kan mepet banget ya kan Mbak. Itu kami masih di Pemekasan udah telepon gitu kan Mbak. Kamu dihubungi suruh main tarkam ke Madura tuh pas waktu apa? Paginya atau? Pagi. Waktu itu Bella tidur. Biasanya kan Bella tidur Mbak kayak silent HP. Hari itu tuh Bella nggak silent, kayak Bella biarin aja gitu kan. Tiba-tiba ada nelpon Mbak, kayak minta tolong banget gitu Mbak. Jadi kayak Iya. gimana ini ya? Bella nggak tahu kan, nggak tahu ya Yang kan. telepon itu kamu kenal nggak? Enggak. Nggak kenal, tapi ada Mbak Medi yang nyuruh main gitu. Di Mbak Medi dulu baru coba gitu ya kan Mbak. Nah, ya bilang ya nggak tahu ya kan Mbak. Baru pertama kali tarkam di sini ya kan. Terus sebenarnya tuh udah kemana? Mbak tahu cuma 2 tapi berapa jam gitu kan. Nah, dia minta tolong sama teman. Iya. Minta tolong sama teman. Ya, temenin. Rupanya temenin kenal sama yang bawah. Yang bawa, ngerti ya. Terus? Nah, jadi tuh harusnya berangkatnya tuh jam 11-an harusnya Mbak. Berarti dari Gresik ke Sumeneb ya? Enggak, Bella di Malang waktu itu. Oh di Malang. Harusnya berangkat jam 11-an gitu, jadinya jam 1-an Mbak berangkatnya. Jam 2-an mungkin Mbak kan berangkat. Nah, Mainnya itu tuh jam jam 8 jam 9 gitu nggak sih Mbak? jam kedua kayaknya. Iya. Jam kedua itu jam 9 malam. Nutut lah gitu. Nutut Mbak, emang nutut? Ini kan udah main 8-0 itu Bella baru masuk. Dia nggak 8-0 baru main, tapi Bella nggak main dulu. Iya kan? Enggak sih, Udah masih main. pemanasan sih. Pemanasan, tapi Bella nggak main. kita udah pasing-pasingan, kamu baru nyampe gitu. Ya betul. Iya Mbak itu. Jadi pemanasannya dia tuh dikit banget gitulah. Iya, pokoknya
pokoknya hup langsung semes-semesan kayak gitu. Nggak tepat mbak kayak gimana kan, lama di mobil ASEAN gitu. Pas turun tuh mbak gemeteran kayak gini, aduh ya Allah ini gimana gitu mbak. Kamu gemeteran karena apa? Gemeteran karena apa? Aku gemeteran kayak pertama kali takamnya kayak deg-degan lah mbak kan, suasananya beda malam gitu lagi mbak. Bilang kayak Kalau di Riau pernah takam juga kan? pernah, tapi jarang malam mbak, sore kan takamnya. Oh sore. Jarang malam. Kayak aduh malam lagi. Dia tuh matanya normal, tapi kalau malam agak aneh gitu mbak. Terus penonton juga rame. Kok penontonnya rame gitu, agak apa gitu. Rame banget ya, emang di Madura kayak gitu. Di Jawa emang kayak gini ya, takamnya rame gitu mbak. Ya wis, ya aduh malu gitu mbak. Gue juga takut kena main Bella tuh kayak aduh gimana ini mainnya. 5 hari 5 hari nggak latihan. Gak pegang Jadi bola. kayak, aduh ya Allah. Besok bilang juga mbak sama manajernya itu, aduh pak udah 5 hari nggak main. Udah nggak apa-apa, main aja wis. Gitu mbak, ya wis lah. Apa yang terjadi aja wis. Gitu mbak. Berarti pas kamu lihat tarkam di Madura itu gimana? Penilaianmu sama kamu pernah tarkam di Jawa nggak? Maksudnya yang di Pulau Jawa gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Baru di Madura sama di Riau. Perbedaannya apa? Ya pak dari Riau tuh Siang, sore ya. Kalau di Jawa itu malam. Terus penontonnya lebih hebohan di sini mbak. ya Heboh banget. beda gini loh, beda aku jelasin ya. Kalau tarkam di Jawa sama Madura itu beda. Kalau di Jawa itu kadang nggak ada jaringnya kayak lapangan yang kita main kemarin di Madura, tapi kalau di Madura kayak gitu. Di Jawa itu biasanya pasir, kalau di Madura ya itu keras itu permukaannya. Iya betul. Jadi dan penontonnya tuh heboh banget di Madura. Terus juga bahasanya kan, itu tim art kita ya Iya, kan mbak. terus Bella kan gak ngerti banget bahasa Madura tuh. Mbak Adin ngomong, apa namanya ngomong bahasa Indonesia kok? Oh, aku nggak ngerti gitu lah mati mbak kayak apa yang mau dibilang nih kok apa bahasa Madura semua gitu kan? Jadi aja, aku nggak ngerti gitu ya. bukan pura-pura ngerti, emang kita tuh ngomong sama teman bahasa Madura ya kan. Jadi nanya ke kamu itu pasti bahasa iya kan. Tapi kalian juga pengen tahu mbak ngomongnya. Ya enggak. Bahasa Indonesia kok. Tapi kamu nyampe pertama aku langsung sapa, kapan nyampe deh gitu. Apa itu mbak Adin mbak? Pas waktu itu aku oh ya udah ijaban juga gitu. Jadi ya mungkin kamu masih linglung makanya kamu gak ingat sama aku. Terus yang pas ketemu aku yang pas Binter, pas Binter itu kan ketemu lagi itu Binter ya mbak? Enggak, yang pas di Unesa itu sebelum Proliga seleksi. Binter dulu kita ketemu. Iya kan? Kan Binter dulu baru Proliga. Oh iya ya, Binter Juli ya. Oh iya yang benar Binter. Ini kan mbak Adin yang apa kemarin mau pantas namanya bagus rupanya anak pesantren jadi gitu mbak. Juga kayak pemain daerahnya bagus mbak. Kalau di Riau kan kayak cakap, pasti pemain daerahnya tuh kayak gitu lah mbak, kayak kita yang main sendiri gitu. Tapi kalau di Jawa lebih enak gitu. Jadi lebih ringan Jadi gitu lebih kan ringan. kemarin ya. Seneng gak diajak tarkam? Seneng lah mbak. Terus Seneng. itu yang ditunggu-tunggu. Terus sekarang ada lagi tarkam. Tenang, nanti bakal aku ajak ya kalau di Madura ada. Sekarang kan berhubung masih ya persiapan PON, terus pandemi juga kan Ben. Jadi ya tarkam masih dilarang juga, tapi masih sebagian Daerah sebagian daerah juga ada udah yang mulai kayak eksebisi gitu. dan kayak di Lavani kan itu mbak. Ya kayak eksebisi, terus ya Tapi di Jawa Barat udah banyak itu mbak tarkam. tarkam. Di sini aja nggak berani. Ya kan kita juga lihat itu kondisi zonanya apa. Tapi ya semoga cepet
sembuhlah bumiku ini. Ya, Coba berlalu lah. cepat berlalu COVID. Aku nggak tahan LDR. Iya. LDR sekarang mbak. Iya, LDR atas bawah, LDR atas bawah, maksudnya di lantai atas sama di lantai bawah. Jadi menyenangkan lagi tuh ya, jadi jadwalnya. Menyenangkan sekali. Tidak ada unsur keterpaksaan kamu. Keterpaksaan kok latihan. Ya, latihan. Keterpaksaan latihan saat mood kita itu jelek gitu ya kan. Kita malas latihan terus dipaksa latihan kayak gitu. Iya, begitulah. Tapi kalau mood kita baik gitu, ayo latihan. Ya, ayo gitu kan langsung. Apalagi kalau lari. Lari. Jadi kalau mau diceritain lari sebenarnya lucu ya. Aku targetnya tuh sama Bella, jadi nggak menargetin pemain lain gitu teman-teman. Pas peselada di sini, nah, kita lari itu targetnya 6 putaran 15 menit ya. 2,4 kilo. Ya pokoknya 2,4 kilo, 6 putaran lapangan atletik, 12 menit pokoknya itu. Tapi maksimalnya tuh 15 menit ya kan. Nah, jadi setiap minggu itu Minimal 15 menit. minimalnya Ya, maksimalnya 12 menit. minimalnya 12 menit. Maksimalnya 12 menit. 15 menit maksimal 12 menit, minimal 15 menit. Yang lewat dari 15 ulang. Ngono enggak? Oh iya benar ya. Nah, jadi setiap minggu tuh, minggu pertama aku nyampe ke sini Bella, aku di belakangnya Bella. Terus minggu kedua udah mulai ngerti kan, udah mulai kuat lah gitu. Kaki kan kemarin aku cedera juga. Nah, minggu kedua start pertama berapa putaran aku ngebut tinggal terus. Mulai putaran kelima itu udah ngos-ngosan teman-teman. Nah, ngos-ngosan di belakang plek udah bunyi sepatu. Siapa ini? Nah, ternyata Bella nyalip. Wah, gak apa-apa lah, udah ngos-ngosan juga karena Bella nyalip. Nah, minggu berikutnya aku udah ngebut lagi dari awal. Nah, putaran kelima lagi. Tapi beda itu ya, maksudnya beda apanya, beda lintasannya gitu. Bukan beda lintasan, jaraknya itu. Kemarin minggu pertama disalip di sana, Terus kedua agak iya ke sini udah sampai mau finish baru disalip dia. Aku udah gak gimana ya, kayak ngos-ngosan gak mau ngebiarin dia nyalip aku, tapi gak apa-apa deh gitu, pasrah gak apa-apa. Disalip akhirnya, tapi mau ngejar lagi gak kuat gitu. Gak apa-apa, awas kamu minggu depannya gitu. Tapi habis finish, aduh Ben, kok kamu bisa nyalip aku? Gimana ceritainnya kamu? Pas kamu pengen nyalip gitu gimana? kan kalau lari tuh zup, semuanya lari kencang awalnya. Iya. Ini bener lagi kencang ini kan. Tutup balik depan. Balik depan. Udah kayak lari kok badan makin jauh gitu kan Mbak, apa lari makin pelan gitu kan Mbak. Nafas juga gak enak ya kan Mbak, kayak awal lari kan kayak sesak banget gitu ya kan Mbak, jadi kayak udah jalan badan lari duluan. Jadi putaran ketiga tuh itu badan kelihatan Ngasih kelihatan. Jadi di targetnya tuh aku, dan aku di targetnya Bella juga gitu, bukan yang lain teman-teman ya. Jadi tuh mikir Mbak Aden ya dapat, Anjing dapat, siapa di belakang ya, siapa di belakangnya, tiba-tiba Mbak Medi dapat, wah Mbak Medi di belakang. Oh iya Medi. Mbak Medi di belakang tuh ngelewatin Mbak Aden juga ya. Putaran keempat, wah makin dekat ini. Dekat, bisa jangan kasih Mbak Aden. Dah, langsung lari. Kelima, wah dapat nih. Langsung aja cepet langkahnya aku Mbak, besar-besarin. Pas mau motong, aku sak boker. Itu yang minggu kemarinnya lagi. Minggu kemarin enggak, aku baik-baik aja. Udah langsung nafas ya kan. Udah nggak bisa ngomong. Pengen Tiba-tiba, ketawa. ada yang ngomong, aku sak boker ini kayak ada nih kayak siapa jangan dibilang gitu. Aku nggak tahu orang yang nggak tahu
nemenin ketawa gitu. Ya akhirnya melaju gitu. Ya gimana, semakin kita pendem gitu, menurut aku ya kayak kalau kita pengen teriak ya teriak aja gitu pas latihan fisik atau apa, kayaknya kita ngos-ngosan dengan teriak kita melepaskan beban gitu Teriak deh. aja mbak. Di sensor lah. Iya, nanti disensor ya, Mbak. Oke. Jadi begitulah cerita pengalaman Bella dari awal mula bermain voli sampai di sini juga. Oke, kita lanjut ke games. Jawab cepat sama jawab di antara dua pilihan lah. Oke, kamu siap? Siap. Oke, games jawab cepat dan singkat. Pertama, orang tuaku nggak tahu kalau aku sebenarnya Pacaran. apa? Pacaran. Pacaran. Beneran nggak tahu orang tua? Enggak tahu. Nggak tahu, nggak cerita emang? Enggak. Tapi ibu tahu. Oh, ibu. Cuma bapak yang nggak tahu ya. Oke. Tapi dibolehin sama ibu. Boleh. Asalkan jangan Jangan. yang keterlaluan gitu ya. Jangan sampai menganjlokkan karir gitu. Betul. Juga ya. Oke, tapi jadikan itu semangat buat Latihan. mantap. Terus yang kedua, makanan kesukaanku. Mie ayam. Mie ayam. Paling suka mie ayam. Favorit banget itu nomor 1. Kenapa? Kenapa mie ayam? Apakah ada cerita di balik mie ayam atau apa? Enggak, emang suka ayam. Mie ayam enggak ada cerita-cerita. Mie Oke. ayam, mie goreng. Pokoknya mie lah ya, berbahan mie. Oh, mantap. Mantap sekali. Terus yang membuatku kesel saat di lapangan. Ketika tidak bisa sesuai target gitu mbak. Ditargetnya segini nggak dapat gitu mbak, kayak kesel sendiri gitu. Terus harus ngulang-ngulang gitu. Kayak ngulang-ngulang terus kayak kesel sampai nangis gitu. Ya, aku pernah melihat dia seperti itu. Terus yang keempat, aku greget saat pacarku sedang Main game. main game. Ya, Main game saat sama kamu atau main game saat sama Bella. Kayak ketemu terus dia main game. kamu pernah ngomong gak gitu kayak ditegur? Udahlah, jangan. Pernah. Terus Dia bilang, ya yang ini cuma login doang. Ya yang cuma main satu game. Oke, jadi buat pacarnya Bella harus tonton video ini ya. Biar dia bisa ngerti dan lebih paham. Oke, yang terakhir, kelima. Aku ingin liburan ke Labuan Bajo. Labuan Bajo yang di Indonesia ya, yang di Indonesia. Kalau luar negeri kamu pengen liburan ke Maldives. Maldives. Kenapa pilih itu? Indah. Labuan Bajo kenapa? Indah. Ya, benar. Oke, next. Terus kita langsung ke pertanyaan yang dua pilihan ya. Jawab cepat. Digoreng atau direbus? Goreng. Logika atau perasaan? Perasaan. Kopi atau teh? Kopi. Teh. Kopi atau teh? Teh. Selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuhin. Ganteng pendek atau jelek tinggi? Kenapa pilihnya kayak gitu mbak? Ya kan harus pilih. Ganteng pendek atau jelek tinggi? Ganteng pendek wae wes. Oh jadi dia. Oh jadi iya ya. Ganteng pendek ya pilihannya. Meskipun pendeknya segini. Gak kono juga kono ya mbak. Aku jomblo wes. Aku jomblo wes. Aku jomblo wes. Digigit atau dicubit? Cubit. Taekwondo atau volley? Volley. Pendiam atau cerewet? Cerewet. Horor atau drama? Terang. Drama. Musik atau video?
video. Alfian Zulfikar atau Kim Taehyung? Kenapa bedanya itu? Gak kenapa-napa. Ayo. Ini yang terakhir, Alfian Zulfikar atau Kim Taehyung? Ingatan mbak. Kayak itu kayak pilihannya kayak gini, dunia nyata atau dunia halu gitu. Kalau aku pilih dunia nyata, dunia halu hanya milikku sendiri. Berarti pilihannya apa? Oke. Terus terakhir ini Mbak, saran buat pemula atau junior kamu gimana? Buat yang masih berjuang meraih cita-citanya, semangat, jangan putus asa, karena manusia itu mempunyai keberuntungannya masing-masing, tidak di jalan yang lain. Jadi kalau kalian gagal satu kali, jangan menyerah. Wis, mantap. Keren banget. Oke, sekian bincang-bincangnya. Terima kasih Bella udah mau bersedia, dan juga bilang ke teman-teman dong, jangan lupa Like, comment, and subscribe. bye-bye, dan juga komen di bawah ya teman-teman, siapa lagi atlet yang mau aku ajak bincang-bincang seru. Assalamualaikum.